Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan buat kue yang identik banget sama perayaan hari-hari besar ya teman-teman. Salah satunya kalau kita lagi lebaran pasti ada kue ini. Ya, ini adalah kue nastar. Entah berapa kali aku sudah buat kue ini karena dari beberapa tahun lalu aku suka buka PO untuk pembuatan kue lebaran. Salah satunya kue nastar ini. Tapi untuk kue nastar kali ini unik banget. Karena pada resep kali ini aku mengikuti saran chef yang katanya ini otentik nastar dari Belanda. Yaitu di sini aku menggunakan tepung yang sudah dikukus serta kuning telur yang sudah direbus. Aku sendiri penasaran banget gimana hasilnya. Jadi yuk langsung kita simak gimana cara membuatnya. Tonton sampai habis ya agar kue kamu anti gagal. Jadi pertama-tama aku akan kukus tepungnya dulu. Aku menggunakan tepung terigu protein sedang, beratnya 350 gram. Kukus selama 30 menit dan setelah 30 menit bisa kita keluarkan dari kukusan dan dinginkan. Selanjutnya aku sudah merebus 3 kuning telur nih. Nah, kuning telurnya ini akan aku hancurkan seperti ini sampai memiliki tekstur yang lebih halus ya teman-teman agar mudah untuk dicampurkan nanti. Setelah itu kita siapkan wadah untuk mengulen. Bahan yang pertama akan aku masukkan 125 gram mentega. Di sini aku nggak pakai mentega premium seperti Wisman, ini aku pakai Holman. Selanjutnya aku masukkan margarin. Ini aku pakai 125 gram dengan merek yang standar ya, bukan merek yang bagus seperti Blue Band. Setelah itu kita siapkan saringan. Selanjutnya ini akan aku saring gula halusnya. Aku pakai gula halus sebanyak 60 gram. Teman-teman wajib banget ya untuk menyaring gula halus agar nanti adonan nastarnya lebih mudah menyatu, jadi nggak kebanyakan memixer. Selanjutnya kita masukkan kuning telur rebus yang sudah kita haluskan seperti ini. Selanjutnya ini juga aku masukkan 1 butir kuning telur yang mentah ya teman-teman. Semua bahan-bahan ini akan aku mixer terlebih dahulu hingga tercampur rata. Ini kita mixer dengan kecepatan rendah aja dan cukup sampai tercampur rata. Jadi di sini tidak boleh lama memixernya ya, karena nanti takutnya adonan nastarnya akan melebar ketika dipanggang. Nah, cukup mengembang seperti ini, nggak boleh sampai pucat warna menteganya. Ini aku hentikan. Selanjutnya untuk memastikan si kuning telur rebusnya itu sudah tercampur rata, ini aku campurkan secara manual menggunakan spatula seperti ini ya teman-teman. Oh ya, di sini aku nggak menggunakan mentega premium karena aku ingin melihat hasilnya. Kue ini tuh sebenarnya bagus apa enggak hasilnya walaupun kita menggunakan bahan-bahan yang terhitung biasa aja ya, standar, nggak terlalu premium-premium banget. Nah, tadi aku masukkan si susu bubuk ya teman-teman. Nah, setelah susu bubuk masuk sebanyak 1 saset atau sebanyak 27 gram. Selanjutnya kita akan masukkan ini tepung terigu yang sudah dingin. Selanjutnya tepung terigu yang sudah kita kukus dan sudah dingin ini kita mash kayak gini biar nanti hasilnya halus ya teman-teman. Dan ini semua bahannya udah masuk, selanjutnya kita akan mencampurnya. Aduk rata menggunakan spatula seperti ini hingga semua bahannya tercampur rata. Di sini aku menghindari banget kontak langsung dengan tangan. Karena panas tangan kita akan membuat si menteganya meleleh, akhirnya nanti nastar kita nggak empuk atau malah keras. Nah, ini sudah tercampur rata, aku pegang teksturnya, ini enak banget teksturnya, nggak lengket dan nggak keras sama sekali. Selanjutnya kita akan cetak nastar ini. Untuk berat kulitnya ini kira-kira 9 gram, sedangkan berat isian nastarnya ini kira-kira 6 gram. Jadi perbandingan antara kulit dan isiannya itu biasanya hanya berbeda 2-3 gram aja. Selanjutnya kita lakukan pencetakan nastar seperti mencetak nastar pada umumnya ya. Jadi si adonan kulitnya kita gepengkan terlebih dahulu, jadi dipipihkan terlebih dahulu lalu dimasukkan isiannya dan dibulatkan lagi. Jujur ini karena adonannya enak banget, nggak keras dan nggak lembek, jadi nggak lengket di tangan. Selain itu adonannya juga lebih mudah untuk dicetak dan nggak cepat retak-retak karena memang nggak kering. Untuk memudahkan kita mengukur nastarnya, ini aku pakai sendok takar ya. Untuk adonannya itu aku pakai sendok takar ukuran 7,5 mili, sedangkan untuk isiannya ini aku pakai sendok takar ukuran 2,5 mili. Jadi nanti ukuran nastar kita bakal seragam sama semua, cantik. Apalagi buat teman-teman yang pengen jualan nih. Tentunya kepengen ya hasil nastar kita ukurannya sama semua, cantik kayak gini.
Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri kalau permukaan kulit nastarnya halus banget, nggak ada yang retak. Karena kalau sampai retak nanti tampilannya itu tentu ya udah pasti nggak bakal cantik. Dan isian nastarnya itu bakal keluar kemana-mana dan bakal cepat gosong. Selanjutnya kita panggang dengan suhu rendah sekitar 130-150 derajat Celcius dengan api bawah aja selama 20-30 menit. Di sini tentunya kita harus sabar ya dalam memanggangnya, karena kalau kita langsung memanggangnya dengan suhu tinggi, maka nastarnya akan lebih mudah pecah. Selanjutnya kita lanjutkan memanggang dengan api atas bawah dengan suhu yang sama sampai nanti nastarnya itu matang sempurna seperti ini ya, lalu kita dinginkan. Jadi pada saat pemanggangan ini benar-benar tricky banget. Ada beberapa teman-teman yang memanggangnya sampai setengah matang atau 75% matangnya, tapi kalau aku sampai matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan olesannya. Ini aku pakai 2 butir kuning telur, lalu ditambahkan 1 sendok teh minyak sayur dan 1 sendok teh susu kental manis, atau kalian juga bisa pakai madu ya teman-teman. Kemudian ini semua diaduk rata. Dan karena ini menurutku kurang oranye warnanya, jadi akan aku tambahkan beberapa tetes pewarna orange. Jadi nanti warnanya tuh cantik banget. Tapi kalau teman-teman punya telur omega itu bisa banget digunakan ya, lebih baik daripada menggunakan pewarna kayak aku gini. Di sini teman-teman juga bisa menggunakan pengkilat cookie atau pengkilat kue kering. Jadi hasilnya akan lebih glowing lagi nanti nastarnya. Selanjutnya kita oleskan nastarnya secara merata seperti ini, pelan-pelan aja. Nah, aku sendiri lebih memilih untuk memanggang nastar ini tadi pertama sampai matang, benar-benar matang ya teman-teman. Jadi nanti ketika kita memanaskan yang kedua untuk mematangkan olesannya, si nastarnya sudah tidak mengembang lagi. Jadi olesannya akan lebih cantik dan tidak retak. Selanjutnya ini aku melakukan 2 kali oles ya teman-teman. Jika olesan yang pertama sudah kering, lanjut kita akan mengoles untuk yang kedua kalinya. Di sini teman-teman bisa mengolesnya 2-3 kali sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah ini sudah selesai semua, aku oles 2 kali nastar-nastarnya. Oh ya, sebelum melakukan pengolesan kuning telur ini, pastikan nastar kamu sudah benar-benar dingin. Selanjutnya nastar ini akan aku panggang kembali. Cukup panggang dengan api atas dengan suhu rendah sekitar 130-150 derajat Celcius hingga nanti olesannya matang. Untuk lamanya sendiri bisa disesuaikan dengan oven masing-masing dan keinginan kamu ya teman-teman. Kalau teman-teman suka nastar yang lebih coklat, bisa memperpanjang waktu pengovenan ini. Jadi memang untuk memanggang terakhir ini teman-teman butuh ngecek terus sampai seberapa lama atau seberapa kuning teman-teman inginkan si olesan nastarnya. Jangan meninggikan atau menaikkan suhu untuk mempercepat si nastar ini kecoklatan atau sesuai dengan warna yang teman-teman inginkan, karena nanti takutnya nastarnya bakal retak. Nah ini sudah selesai aku memanggangnya, lanjut akan kita dinginkan nastarnya. Oh ya, salah satu kebiasaanku nih ketika jualan dulu, agar nastarnya lebih glowing, ini aku sapu-sapu bagian olesannya dengan kuas halus yang kering seperti ini ya teman-teman. Entah ngaruh atau enggak, yang jelas aku ngelihatnya sih ini lebih glowing hasilnya. Dan ini hasil panggangannya cakep banget, bawahnya juga matang merata. Gak sabar ini langsung aku cobain aja. Wah beneran deh, ini nastarnya enak banget. Walaupun nastar ini sama sekali nggak pakai bahan-bahan premium, bahkan nggak pakai Wisman ya teman-teman. Tapi aku ngerasa nastar ini itu lembut banget, lumer banget di mulut. Karena mungkin efek dari pengukusan tepungnya, jadi nastar ini tuh sama sekali nggak kering dalamnya. Jadi walaupun bagian luar nastar ini adonannya itu kering seperti kue kuring pada umumnya, tapi di bagian dalamnya itu lembut dan juga lembab. Jadi beneran nih, seperti yang chef terkenal itu bilang, jadi kue nastar pada umumnya zaman dulu ya, itu dikukus terlebih dahulu tepung terigunya sebelum dimasak. Karena sebenarnya nastar ini bukan termasuk kue kering ya teman-teman, tapi termasuk dalam kategori shortbread. Dimana ciri umumnya nastar ini memiliki bagian dalam yang lembut, chewy, dan juga lembab. Untuk pengaruh penggunaan kuning telur sendiri, aku ngerasanya ini nastarnya itu tidak amis, jadi mengurangi rasa amis dari kuning telurnya. Selain itu, pengaruh yang lain dari kuning telur rebus sendiri, aku ngerasa nastar ini lebih pulen dan lebih legit lagi. Walaupun ini resep jadul dan resep otentik Belanda, menurutku ini enak banget, cocok banget sama lidah-lidah orang Indonesia ya. Apalagi di sini aku nggak menggunakan mentega Wisman atau mentega premium ya. Tapi menurutku ini hasilnya enak banget walaupun kita menggunakan bahan-bahan yang biasa. Bagi teman-teman yang suka sama kue satu ini nih, ini wajib banget deh kayaknya untuk rebake resep ini di rumah.
Kalau kamu suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.